Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyaldi Mukhtar dengan NIM 230850140028 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Betaflight, dan apa kaitannya Betaflight dengan drone, dan apa-apa saja komponen-komponen yang ada pada drone tersebut, seperti apa itu frame, apa itu motor brushless, apa itu video transmitter, apa itu kamera, apa itu antena, apa itu remote transmitter, apa itu receiver, apa itu propeller, apa itu LiPo, apa itu kamera action, apa itu flight controller, dan apa itu ESC. Oke, jadi baik, langsung saja kita mengkajinya bersama-sama. Oke, kita gaskan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang Betaflight dan kaitannya dengan drone. Betaflight adalah salah satu firmware atau perangkat lunak yang paling populer dan banyak digunakan untuk mengontrol dan mengkonfigurasi drone atau quadcopter. Firmware ini dikembangkan oleh komunitas open source dan didesain khusus untuk memaksimalkan performa terbang drone. Betaflight menyediakan berbagai fitur dan pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan karakteristik terbang drone sesuai dengan preferensi mereka. Beberapa fitur utama Betaflight antara lain: yang pertama, kontrol terbang presisi. Betaflight menawarkan algoritma kontrol terbang yang canggih, memungkinkan drone bergerak dengan responsif, stabil, dan lincah. Yang kedua, konfigurasi mudah. Betaflight memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai parameter terbang. Yang ketiga, fitur keamanan. Betaflight menyediakan fitur-fitur keamanan seperti perlindungan terhadap kehilangan sinyal, kontrol dan mode terbang aman. Yang keempat, kompatibilitas luas. Betaflight mendukung berbagai jenis controller terbang atau flight controllers dan komponen drone lainnya. Jadi, kaitannya dengan drone pada Betaflight merupakan firmware yang sangat penting dan banyak digunakan oleh para pilot darat. Dengan menggunakan Betaflight, pilot dapat mengoptimalkan performa terbang drone mereka, meningkatkan stabilitas, responsif, dan kemampuan manuver. Ini sangat penting terutama untuk drone yang digunakan untuk tujuan racing, akrobatik, atau aplikasi profesional. Jadi dapat disimpulkan bahwa Betaflight adalah firmware kontrol terbang yang sangat populer dan banyak digunakan dalam dunia drone karena kemampuannya dalam meningkatkan performa dan kontrol terbang drone secara signifikan. Kita akan melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu apa saja sih komponen-komponen yang ada pada drone tersebut. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu frame? Frame dalam konteks umum dapat
memiliki beberapa arti di antaranya. 1. Bingkai atau kerangka yang mengelilingi atau mendukung sesuatu seperti bingkai foto, bingkai jendela, atau bingkai pintu. Frame mengacu pada struktur bingkai atau mendukung sesuatu baik secara fisik maupun konseptual. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa itu motor brushless? Apa itu motor brushless? Motor brushless atau sering disebut BLDC, brushless DC motor, adalah jenis motor listrik yang tidak menggunakan sikat brushless untuk mengubah arah arus di dalam motor. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Apa itu video transmitter? Apa itu video transmitter? Video transmitter adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mentransmisikan atau mengirimkan sinyal video dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media transmisi ini. Oke, berlanjut ke pertanyaan keempat. Apa itu kamera? Apa itu kamera? Kamera adalah perangkat yang digunakan untuk merekam atau mengambil gambar, baik dalam bentuk foto maupun video. Jadi, kamera telah menjadi perangkat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk keperluan pribadi, profesional maupun industri. Baik yang saya lakukan sekarang ini, yaitu membuat video penjelasan menyangkut dengan apa-apa saja yang ada di robotika, khususnya pada drone. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Apa itu antena? Apa itu antena? Antena adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik. Antena berfungsi sebagai penghubung antara sumber sinyal listrik dan ruang bebas tempat gelombang elektromagnetik merambat. Antena digunakan dalam berbagai aplikasi seperti radio, televisi, komunikasi nirkabel, radar, satelit, dan banyak lagi. Desain antena sangat beragam, mulai dari antena sederhana seperti dipol hingga antena kompleks seperti array antena. Oke, pertanyaan ke-6. Apa itu remote transmitter? Apa itu remote transmitter? Remote transmitter adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal kendali atau perintah secara nirkabel atau wireless ke perangkat penerima. Remote transmitter memungkinkan pengendalian perangkat dari jarak jauh tanpa perlu terhubung secara fisik, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengoperasian berbagai perangkat elektronik. Oke, baik, kita memasuki pertanyaan ke-7, yaitu apa itu receiver? Apa itu receiver? Receiver adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menerima dan memproses sinyal yang dikirimkan dari perangkat transmitter. Receiver merupakan komponen penting dalam berbagai sistem komunikasi dan kendali jarak jauh, memungkinkan perangkat tujuan menerima dan memproses informasi yang dikirimkan oleh perangkat transmitter. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-8. Apa itu propeller? Apa itu propeller? Propeller adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan gaya dorongan yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau pesawat terbang. Propeller merupakan komponen penting dalam berbagai jenis kendaraan dan pesawat
terbang yang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorongan yang dibutuhkan untuk menggerakkan dan menerbangkan perangkat tersebut. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9. Apa itu LiPo? Apa itu LiPo? LiPo atau lithium polymer adalah jenis baterai yang sering digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, terutama pada aplikasi yang membutuhkan daya dan energi yang tinggi dalam ukuran yang relatif kecil. Jadi, baterai LiPo menawarkan keunggulan dalam hal densitas, energi, ukuran, dan bobot, sehingga banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik modern yang membutuhkan daya energi yang tinggi. Jadi semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-10, yaitu apa itu kamera action? Apa itu kamera action? Kamera action adalah istilah yang digunakan dalam dunia sinematografi dan produksi video untuk menandakan bahwa kamera sedang aktif dan merekam adegan atau shoot yang sedang diambil. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-11, yaitu apa itu flight controller? Apa itu flight controller? Flight controller adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan pesawat terbang, baik pesawat komersial, militer, maupun pesawat pribadi. Berikut. Oke, alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung pertanyaan, yaitu pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-12, yaitu apa itu ESC? Apa itu ESC? ESC atau Electronic Speed Controller adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah putaran motor listrik, terutama pada kendaraan listrik seperti drone, roket, dan robot. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ada 12 ini, yaitu apa itu frame, apa itu motor brushless, apa itu video transmitter, apa itu kamera, apa itu antena, apa itu remote control, apa itu receiver, apa itu propeller, apa itu LiPo, apa itu kamera action, apa itu flight controller, dan apa itu ESC atau Electronic Speed Controller. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya bersama. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kita manusia tidak luput dari namanya kesalahan. Jadi akhir kata, ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.